Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malah Bukan di Saputra Kori Talks. Dan di episode kali ini kita bakal seperti biasa melakukan ritual-ritual baru penggantinya story time yang udah gue jelasin di episode sebelumnya. Dimana ritual ini bakal sama seperti story time juga, tapi tentunya lebih seru karena kita bakal ngedengerin ceritanya langsung dari yang ngalamin ceritanya itu. Jadi bakal lebih excited lagi buat dengerinnya karena pastinya yang punya cerita lebih mendalami ceritanya dia sendiri kayak gitu. Dan untuk episode kali ini gue tuh punya bintang tamu spesial, dia itu kakak kelas gue waktu SMA dulu. Dan gue emang tahu bahwa dia itu orangnya bisa melihat yang kayak gitu-gitu. Dan gue juga pernah dengar beberapa ceritanya dia. Dan lumayan sangat serem banget ceritanya. Jadi gue pengen banget ngasih tunjuk ceritanya dia ke kalian juga. Tapi untuk cerita yang kali ini tuh tentunya belum sempat diceritain ke gue sebelumnya. Jadi ini tuh kayak first time gue denger ceritanya juga. Dan kalian juga first time ceritanya. Teman-teman yang ada di backstage juga first time ceritanya. Dengerin ceritanya dari kakak kelas 1 ini. Nah tapi sebelum gue ngasih tau bintang tamunya siapa, gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya. Buruan dipencet sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita berdua, gue bareng mantan kak kelas gue ini bakal menemani malam Jumat kalian dengan cerita-ceritanya dia yang bakal kita tunggu ya. Apakah benar-benar seserem itu? Ini dia bintang tamu kita di episode kali ini, Kak Astiti Narayani. Hai semuanya, kenalin aku Astiti Narayani. Uhui. Nah jadi Kak Astiti ini kak kelas aku, beneran kak kelas kan? Iya. Ya, takut gak dianggap lagi ntar. Oke, jadi untuk episode kali ini gue bakal sama Kak Astiti bakal ceritain pengalamannya dia yang bakal serem banget sih ini. Jadi kira-kira kakak bakal ceritain berapa cerita nih kali ini? Kalau bisa sih 4 ya. 4, aduh 4 banyak cerita. banget ceritanya teman-teman sekalian. Untung di tempat syutingnya agak rame ya, jadi Iya benar-benar. jadi aku berani denger ceritanya. Iya. Oke, udah sangat-sangat excited, langsung aja kita bakal dengerin. Kak Astiti silahkan cerita yang pertama. Bebas ya. Oke, bebas. Oke, aku mau ceritain yang pertama, yaitu pengalamanku pas waktu kecil. Nggak waktu kecil sih sebenarnya. Ceritanya aku nih lagi tidur malam hari kan. Aku setiap tidur jam 12 malam, aku tuh dengar suara lonceng kaki. Tahu nggak? Tari Bali cowok pasti pakai lonceng kaki itu. Oke, lonceng yang kecil-kecil tuh ya? Iya. Oke. Tiap malam jam 12 malam tepatnya aku selalu denger itu. Jadi tiap jam 12 malam tuh aku bangun ngelihat itu. Ngelihat? Yang dilihat apa? Aku lihat waktu itu sih aku ngelihatnya itu penari cowok. Oh, what the? Iya, penari cowok ya. Selama kakinya doang atau full? Enggak full. Mukanya juga? Iya full semua badannya. Merinding. Gini, awalnya tuh aku ngiranya itu bukan bunyi dari lonceng kaki. Awalnya kayak mungkin ada anjing lewat kayak gitu kan. Bunyinya kayak kalung anjing kan. Iya. Terus lama-kelamaan ada semingguan. Nunggu semingguan itu setiap jam 12 malam dia tuh ada di sana. Di halaman? Enggak, di tempat aku tidur. Hah? Di depan mata gitu. Oh my god. Di depan kasur? Iya benar di depan kasur. Deket dong? Iya, di depan mata pokoknya. Terus tiap jam 12 malam aku dengar langsung bunyi lonceng itu kan. Aku bangun kan, terus aku ngeliat gak ada orang, gak ada apa. Pokoknya aku denger aja selama seminggu. Tapi selama 4 hari sih aku dengernya. Udah hari ke-5, ke-6 itu udah mulai munculin diri. Waduh. Terus mukanya kayak gimana? Coba deskripsiin. Dia masih pakai topeng. Kalau kalian tahu, kalau Kori tahu juga ya, kan khususnya yang dari Bali nih kan tahu ada namanya tarian Jauk Manis. Oke, Jauk Manis. Tarian Jauk Manis tuh kayak full semuanya, dari pakai tombol, topeng, pakaiannya, terus ada kuku-kukuannya kayak gitu, segala macem kayak gitu. Dia tuh lagi nari. Lagi nari jam 12 malam itu dia lagi nari. Ih, serem banget. Emang lagi nari ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu tari Jauk Manis itu apa, nanti aku bakal munculin gambarnya di sini supaya kalian kebayang tentang tari Jauk Manisnya. Itu tapi ada gamelannya, kayak ada iringannya? Enggak, dia cuma aku dengernya cuma suara lonceng dari kakinya itu aja. Oh my god. Persis sama kayak bunyi, tahu nggak kalau ngancing yang isi loncengnya kecil kayak gitu. Tahu. Kayak gitu, tapi ini lebih rame karena lebih banyak kan isinya loncengnya. Tapi yang nari satu kan? Iya, satu orang, cowok.
Oke. Nah terus itu berlangsung berapa lama? Itu 4 hari. Setelah itu udah gak ada lagi? Ada, kan aku dicarinya tuh selama seminggu. Wow. Kayak gitu kan aku seminggu dicari. Terus bunyi loncengnya tuh kan agak-agak gimana gitu ya. Terus hari kelima itu aku baru ngelihat badannya dia kayak gimana. Tapi setelah seminggu hilang, nggak ada lagi? Udah, karena setelah seminggu tuh aku sembahyang. Kayak kalau di Bali tuh namanya melukat ya. Iya, melukat. Iya. Dia tuh di sana ngomong. Hari kelima tuh dia ngomong. Dia ngomong sama apa? Hari keenam. Dia tapi dalam bahasa Bali. Bahasa Bali. Mungkin translate Indonesia aja gimana omongannya? Dia bilang kayak gini, aku ngikutin kamu dari kamu berlahir, dari kecil. Oh, wow, merinding. Kayak berarti gitu. Leluhur ya, kayak gitu ya? Mungkin apa ya, sih? kurang tahu juga. Oh, wow. Berarti setelah sembahyang udah gak ada lagi ngikutin kayak gitu? Iya, setelah aku proses kayak melukat ke pantai kayak gitu baru hilang. Oke, wow guys, kalian bayangin aja waktu kalian tidur terus tiba-tiba di depan ada orang nari, pakaiannya lengkap, pakaian tari, abis itu, aduh. Oke, itu cerita pertama dari Kak Asiti. Kalian bisa langsung komen di bawah kira-kira kayak gimana tuh cerita yang pertama menurut kalian. Nah, sekarang kita bakal lanjut aja ke cerita yang kedua. Aku udah gak sabar banget cerita yang kedua. Oh, langsung cerita kedua nih? Langsung cerita yang kedua. Sebenarnya cerita pertama tuh belum selesai ya. Oh, ada sambungan lagi? Ada lagi dikit aja. Boleh, gimana tuh? Terus dia ngomong kayak gini, dia tuh ngikutin dari aku kecil kan. Aku ngikutin kamu dari kecil, dari kamu berlahir kayak gitu. Tapi aku gak bisa ngomong balik gitu loh. Aku gak pernah ngajak ngomong balik ke makhluk-makhluk yang gak kelihatan kayak gitu. Terus aku cuma oh iya cuma gitu aja. Karena saking takut sama kagetnya ya. Terus dia ngomong kayak gini juga. Sepertinya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, sepertinya kamu emang cocok di pokoknya dalam tari-tari Bali kayak gitu. Oh iya, kayak, karena fun fact Kak Asiti ini dia suka nari Bali, Terus yang hantunya tuh bilang bahwa kamu cocok di passion ini gitu ya. Tari Bali kayak gitu. Gitu. Wow. Gitu ya untuk cerita pertamanya. Iya, gitu aja sih. Oke, langsung kita masuk ke cerita yang kedua dari Kak Asiti. Gimana cerita keduanya? Cerita kedua nih, mungkin aku ambil dari pas aku SMP ya. Boleh. Pas aku SMP itu aku punya cerita. Ini tuh lagi belajar. Oh berarti lagi sekolah? Lagi sekolah, lagi udah bel-bel masuk sekolah itu. Jadi udah mulai pelajaran. Pas aku ingat tuh pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Pelajaran bahasa Indonesia. Terus aku belajar. Ada gurunya di sana. Okay. Kita tuh kebetulan kalau nggak salah sih kita dikasih tugas ya. Dikasih tugas apa gitu. Terus kita semua kan lagi buat. Terus ada salah satu siswi masuk. Oke. Dia tuh pakai seragam kayak gimana kita sekolah, seumuran kita SMP kayak gitu kan. Yeah. Terus aku gini, aku ngeliat, cuma aku nggak aku sapa, nggak soalnya oh mungkin dia baru masuk atau gimana gitu. Terus aku sambil ngerjain tugas kan sama teman-temanku, udah buat. Terus dia lewat depanku. Tepat di depan. Berarti Kak Asiti duduknya paling depan emang? Enggak sih, bangku nomor 2. Bangku, oke. Dia kan lewat tuh. Awalnya dia depan papan gitu kan lewatnya, terus dia ke samping ke bangku gitu. Terus aku nggak ngerasa beda, soalnya kayak masih kayak siswi, kayak siswi gimana gak ada kayak kita. Aneh-anehnya gitu ya. Dia kayak pang 2, dia cantik, pakai rok ini biru. Pas kelas berapa? Kayaknya kelas 9 deh. Kelas 9. Oke. Kelas 9 ya. Terus aku nggak nyadar gitu ya, dia tuh diam di sampingku. Bener-bener di samping gitu loh. Kayak aku anggapnya dia tuh teman lagi ngeliatin aku kayak gitu. Tapi aku mikir kayak gini, kok gurunya nggak sama sekali nggak ngeliat ya. Sama sekali nggak ngapa-ngapain, gurunya nggak ngomong apa kayak gitu. Oh ternyata kayaknya ini aneh deh kayak gitu. Langsung ya ampun ini apa ya, aku kan mikirnya kayak gitu ya. Terus aku diam aja lagi. Kebetulan tetap nulis. Iya, tetap buat tugas. Kebetulan teman-temanku ada sih kayak geng gitulah ya bilangnya. Kebetulan teman-temanku di sana itu mereka udah pada tahu aku tuh bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Jadi tanganku tuh kayak dipegang gitu loh. Aku sempat nanya sama mereka, ini ada siapa ya, kok ada bisa masuk ke sini di sampingku kayak gitu. Langsung mereka tahu gitu, langsung tanganku dipegang kan. Langsung dipegang tanganku. Terus aku, oh berarti gini, berarti
orang-orang nggak kelihatan gitu. Tapi dia tuh kayak manusia, kayak siswi sama kayak kita, pakai seragam kayak gitu, kayak pangdo. Tapi emang sih cantik banget emang. Nggak ada darah-darahnya gitu? Nggak, sama kayak juga, manusia nggak. Mukanya nggak pucat? Nggak. Wow. Makanya kan aku nggak bisa bedain gitu loh, kayak bingung gitu. Ini siswi atau gimana? Soalnya dia nggak kelihatan sama sekali. Maksudnya nggak ada bedanya sama kita gitu loh. Iya. Aku juga punya teman sih sebenarnya, dia dari Jakarta dan dia tuh indigo juga. Cuma indigonya tuh yang separah kayak gini. Dia sampai nggak bisa bedain yang mana manusia, yang mana bukan manusia. Karena ceritanya sama kayak itu. Yang dia temuin itu nggak pernah mukanya jelek. Jadi bener-bener yang kayak manusia biasa. Bener-bener kayak manusia biasa. Jadi kadang yang aslinya hantu dia kira manusia dan begitu sebaliknya kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin kalau misalnya kalian ada juga yang pernah ngalamin cerita yang sama kayak Kak Asiti ketemu sosok yang bentukannya benar-benar kayak manusia, tapi setelah itu baru kalian sadar kalau itu bukan manusia, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan mungkin itu tadi cerita keduanya ya. Iya, cerita kedua. Kita langsung aja move ke cerita yang ketiga. Sumpah excited banget, ceritanya serem-serem banget. Langsung Kak, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga nih. Cerita ketiga aku di kampus deh ya. Di kampus. Berarti baru-baru ini dong? Enggak sih, kan aku udah semester 6. Oh iya, mohon maaf Bu. Udah semester 6, jadi ceritanya itu pas aku jadi maba, mahasiswa baru di kampus kan. Ceritanya tuh aku mimpi, aku tidur, terus aku mimpi. Tidurnya di kos atau di rumah? Pas di rumah sih. Oh pas di rumah. Syukur ya, syukur. di rumah. Aku masih tidur di rumah, terus aku mimpi. Cerita di mimpinya itu, aku tuh mimpi lagi ada di ruangan. Kalau dibilang sih kayak ruangan apa ya, kayak sekre kayak gitu loh modelnya. Iya. Kalau yang ikut organisasi pasti tahu. Terus aku diem di sana, terus ada kayak yang minta tolong. Gitu, ada yang minta tolong. Dan yang minta tolong itu bukan orang. Dia nyamperin kakak? Iya, enggak, dia ngasih isyarat ke aku. Yang minta tolong itu bukan orang. Yang minta tolong itu kepala barong. Iya, sumpah. Oh my god, kepalanya? Iya, kepala barong. Ngedatengin atau gimana? Pokoknya aku mimpinya tuh dalam ruangan itu ada kepala barong, dia tuh lagi minta tolong ke aku, dia ngasih isyarat ke aku. Pokoknya minta tolong kayak gitu. Terus pokoknya di dalam mimpiku itu ceritanya nih aku nari sama teman-temanku lagi beramik, kayak kalau nggak salah sih kayak ada pembukaan ulang tahun kampus gitu ya. Jadi kita kayak ngadain parade, kayak parade. Iya. Terus kita nari. Kenapa tiap aku latihan nari, salah satu kepala barong itu nggak ada? Oh gitu. Cuma dia pakai barong apa ya? Cuma badannya aja, kepalanya tuh nggak ada gitu. Ini akan ada 2 barong, yang satunya itu nggak ada kepala. Oh gitu. Aku sampai semingguan gitu kan, mimpiin kayak gitu. Sampai semingguan tuh lumayan lama banget. Terus kemudian aku ikut kepanitiaan di kampus. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah ulang tahun jurusan. Jadi aku kenal sama kakak tingkat, salah satu kakak tingkat sih cowok. Terus aku tanya, aku ceritain mimpiku. Mimpi itu. Kebetulan kakak tingkat itu dia bisa ngelihat sama kayak aku. Tapi dia lebih berani, dia lebih tahu. Ini bakalan kayak gini, dia lebih tahu. Kalau misalnya pakai level-levelan, level dia lebih tinggi gitu ya. Benar-benar kalau gitu pakai ya. level. Iya. Ya habis itu aku ceritain kan semua mimpiku gini, terus gini. Terus dia bilang ke aku, itu sebenarnya ada di ruangan sekre gitu, dia bilang. Langsung baru aku gini. Aku kan maba, posisinya kan mahasiswa baru. Masih jadi belum tahu tentang gini ya. Belum tahu ruangan, belum tahu apapun itu, pokoknya letak-letak gitu belum tahu kan, belum pernah masuk ke ruangan sekre gitu. Iya. Terus dia tuh cerita, iya dulu emang di sini tradisinya tuh emang pakai barong, dan sekarang barongnya itu ditaruh di lab apa gitu, antara sosiologi atau geografi kayak gitu. Terus aku bilang, masa bener sih kak gitu, langsung iya bener, aku nggak bohong gitu. Terus aku kan terus tuh dicari semingguan. Terus dia ngebantu aku, dia ngechat kating-katingnya dia. Yang bisa gitu juga? Enggak, kating-kating yang apa ya bilangnya, dulu ikut organisasi di sana. Jadi kan tahu di ruangan sana lah bilangnya kayak gitu. Tahu sejarah di ruangan sana gitu. Terus
dia chatin, bantu ngechat satu-satu tuh, di chat nih dan ketemu Ketemu apanya? salah satu cutting semester 9. Yang? Kalau nggak salah sih semester 9 ya waktu ini dibilang. Hah? Yang bawa kepala barong itu. Dibawa pulang? Iya, soalnya kepala barong itu kalau diam di sekre, ada orang masuk ke sekre tuh dia tuh gerak gitu loh. Serem banget. Dia gerak sendirinya, mulutnya gerak. Aneh kan? Iya. Terus apa hubungannya si cutting semester 9 ini bawa barong? Karena kalau dia tuh merasa kalau di sekre tuh udah nggak kepake gitu loh barongnya. Dibawa pulang lah sama dia. Dibawa pulang lah sama dia. Nah, gitu. terus tujuan kakak tingkatnya itu bantuin kakak buat cari siapa yang nyari barong ini kenapa? Karena aku penasaran, kan aku takut kan awalnya, takut kayak gitu. Aku takut. Terus soalnya si kepala barong itu ngasih aku syarat. Buat Dia minta tolong dicariin siapa yang bawa kepalaku ini. Badannya tuh kayak minta tolong ke aku. Oke. Habis itu, oh iya langsung aku dibantu cari gini-gini. Tapi ujung-ujungnya aku nggak ngambil kepala barong karena takut. Iya benar. Kalau aku berani pasti aku bantu sembahyangin. Kalau di Bali kan biasa ya karena Iya. pakai Banten sembahyangin kayak gitu. Tapi ya gimana ya bilangnya kayak aku udah sampai di sini aja. Yang penting aku tahu siapa yang bawa gitu aja. Oke. Setelah itu yang bawa itu ngembaliin lagi atau terus dibawa sama dia? Terus dibawa sih. Wow. Itu sebenarnya kakak tahu nggak sebenarnya si barong itu minta tolong apa? Kalau menurutku sih dia tuh minta tolongnya itu biar dikembaliin ke badannya. Oh, biar kepalanya dikembaliin ke badannya. Aduh, serem loh. Soalnya kan sekarang tuh badannya udah ditaruh di lab gitu ya, di lab mungkin geografi atau sosiologi antara itulah aku lupa. Ditaruh di sana. Cuma udah agak-agak rusak mungkin ya. Terus kayak nggak ada gini. Biasa kan kalau barong tuh kalau di Bali ya, kalau barong tuh kalau sebelum dipakai itu kan biasa disembayangin dulu ya. Iya, kayak gitu. Dan ini lama nggak pernah disembayangin? Iya. Karena mungkin tradisinya ya. Kalau di kampusku apa sih, kalau di fakultasku mungkin setiap parade tuh ngeluarin kayak tari-tarian. Terus mungkin pada saat tahun lalu atau 2 tahun lalu mungkin gak ngeluarin kayak gitu. Jadi kayak dia tuh nyari-nyariin gitu modelnya. Wow, ini setannya agak langka ya, barong setannya. Oke, sebenarnya bukan setan sih. Iya sih bukan setan ya, tapi kayak jatuhnya itu makhluk yang tak kasat mata juga kan. Benar. Cuma emang bukan setan, bentukannya emang dia barong. Dan barong tuh di Bali kan itu lebih ke tarian ya. Iya, dia suci. Suci. Benar. Iya. Oke guys, jadi itu tadi ceritanya Kak Asiti untuk cerita ketiga yang tentang barong. Itu benar-benar langka ya, maksudnya kayak nggak semua orang pernah ngalamin cerita yang kayak sama barong gitu loh. Iya, benar. Dan sekarang untuk mengakhiri episode kali ini, aku langsung aja mau dengerin cerita yang keempat dari Kak Asiti juga. Langsung aja. Oke. Jadi cerita yang keempat itu aku waktu SMA ya. Kelas 12. Enggak sih, kelas 11 mau ke kelas 12. Oke. Kebetulan aku ikut parade. Jadi pada waktu itu ada HUT Kota Singaraja. Fun fact waktu itu emang ikut paradenya sama. Jadi kita sama-sama ikutan. Iya benar, kau ikut juga dia. Nanti aku bakal tunjukin fotonya. Kita baru dapat foto tuh. Dapat foto. Bener. Nanti bakal aku tunjukin di sini fotonya. Oke, lanjut. Terus pada saat itu aku posisinya jadi istri dari Panji Sakti. Oke, jadi Panji Sakti itu ada kayak cerita rakyat di daerah sini, daerah Buleleng. Di daerah Buleleng itu Panji Sakti itu emang ceritanya top banget. Yes, benar. Itu kita angkat jadi tarian. Iya, benar. Nah, terus gimana tuh? Terus aku posisinya kan jadi istri dari Panji Sakti. Jadi sebelum nari, kita seperti biasa ya, kalau untuk di Bali itu sebelum mau melaksanakan tarian atau mau nari kayak gitu kita sembahyang dulu. Ya, sembahyangnya waktu malam itu saya ikut juga, Bu. Iya, maaf, Pak. Ikut juga. Saya tidak melihatnya, Pak. Saking hitam nggak kelihatan ya. Iya kan masih agak berjarak gitu. Kan situ punya Oke, lanjut. Jadi waktu itu kan aku sembahyang nih bilanglah tempat peristirahatan terakhirnya Panji Sakti gitu. Jadi sembahyang lah, kita berame kan ngajak rombongan kan, berame. Jadi aku ke sana nyampe di sana tuh aku emang dari baru masuk tuh udah ngerasain bedanya beda gitu ya? Iya, bukan karena beda serem atau tempatnya aneh gitu, enggak. Aku justru ngelihatnya kayak wah, kayak
apa ya, pokoknya aku gak bisa ngejelasin gitu loh. Iya. Itu bagus banget, tapi teman-teman bilang tuh itu serem karena ada pohon-pohon besar gitu kan. Yang kakak rasain itu lebih ke bagus bukan serem ya? Aku ngerasain kayak wah kayak gitu, tapi teman-teman enggak. Aku juga waktu ini ngerasa kayak merinding karena ada pohon besar. Iya benar-benar ada pohon besar itu kan. Iya. Terus tapi aku ngeliat di pohon besarnya itu ada cewek banyak banget loh. Cewek-cewek itu banyak banget ada di sana. Kayak tahu nggak sih cerita-cerita yang pakai selendang panjang-panjang gitu. Iya. Tapi semua tuh serba putih sih. Itu selendangnya, mereka sama selendangnya juga ada di atas. Serba putih. Iya, kayak pakai gaun gitu. Cantik. Cewek-cewek. Terus di depan baru masuk tuh ada penjaganya sih emang. Penjaganya kayak gimana? Modelnya kayak hewan gitu sih, kayaknya sih kalau nggak salah ya waktu itu aku lihat. Mungkin macan, mungkin. Tapi dia emang diam aja ngejaga gitu. Modelnya kayak penjaga. Kayak gitu, kayak modelnya kayak kalau dulu ya kerajaan tuh penjaga kerajaan mungkin ya. Iya bisa jadi sih. Iya. Terus ingat juga nggak sih waktu kita sebenarnya nih ceritanya Panji Sakti ini dia itu bukan cerita gini loh, bukan cerita bohongan, tapi kita percaya bahwa dulu emang ada yang cerita kayak gitu, fakta. Iya, benar. Dan di situ ada salah satu kamarnya Panji. Terus setiap ada yang masuk itu nangis gak sih waktu itu? Iya, aku nangis. Iya kan? Kakak juga masuk nangis, itu kan? Iya, aku masuk. Merinding loh. Karena sumpah. aku kan bisa dibilang aku waktu itu posisinya karena jadi istri ya. Jadi istri, jadi kan aku harus emang benar-benar minta izin banget ke sana gitu kan, minta izin banget. Terus ya aku minta izin ke sana, aku setelah emang minta izin tuh aku nangis yang emang mendadak, nggak tahu kenapa ya, langsung nangis kayak baru masuk tuh kayak ya ampun kok kayak aku nggak bisa yang ngejelasin. Terus setelah itu kan kita nyoba tarian tuh di sana, tapi cuma sedikit sedikit. Terus coba dan kita pulang kan beramai nih pulang. Setelah itu kita kan ada latihannya sebulan kan lamanya. Soalnya kita garapan parade kan lama ya. Iya lama banget sih itu. Iya. Terus aku pulang ke rumah. Dan besoknya kan udah mulai latihan tuh. Dan besoknya mulai latihan tuh aku ya biasa dari biasa kan diajarin tuh ada guru yang ngajarin kan. Terus aku latihan ada semingguan, 2 mingguan, udah biasa. Sampai akhirnya parade. Okay. Udah mulai kan udah ini. Hari H ya. Udah di hari H gitu loh, udah di hari H parade. Udah capek banget nih istirahat. Dan kemudian setelah udah selesai, ini udah bubar, pokoknya udah selesai narinya kegiatan, udah selesai. Kita udah saling silaturahmi apa sih namanya, pamit-pamitan, gitu. Udah gitu. Dan kemudian besoknya seminggu ke depan aku tuh tiap malam seperti biasa jam 12 malam aku dicari lagi sama cowok penari, tapi bedanya itu emang sih dia pakai pakaian tari cowok orang Bali kalau lagi nari ya. Ini bedanya itu dia ngajak pasukan. Bisa kita perumpamain sebagai Panji Sakti dong. Tapi aku belum tahu ya belum awalnya. Ya? Belum apa ya, siapa sih ini, mungkin aku mimpi atau gimana. Aku nggak nyangka itu asli, aku ngelihat selamanya seminggu tuh. Hari 1, 2, 3 tuh enggak. Dia tuh cuma nari biasa. Terus dan hari keempat dia tuh kayak orang-orang nyariin gitu tuh. Tahu nggak? Kalau cowok lagi nyariin ceweknya yang lagi hilang, kayak gitu. Kemana sih gini, gimana sih kamu gini? Gitu. Berarti dia kayak nganggep kakak tuh udah jadi istrinya. Jadi istrinya kayak gitu. Tapi tiap malam kan karena aku tiap malam ngerasain yang kayak gitu, ya aku tidur sama orang tua, tidur sama bapak ibu kayak gitu. Terus dan dia nyariin aku terus, dan sampai hari ke terakhir, maksudnya hari seminggu ya. Ada hari ke-6 atau ke-7 itu. Dia tuh emang bilang ke aku kayak, tapi dalam bahasa Bali ya. Dia bilangnya kayak gini, iya kamu tuh mirip kayak istriku gitu. Dia bilang. Dia gitu bilang, langsung aku kaget kan, langsung gimana gitu caranya ngilangin biar dia nggak inget kayak aku gitu. Langsung ya udah, mulai besoknya aku seperti biasa aku sembahyang. Kalau di Bali itu melukat ke pantai, sembahyang dan syukurnya dia udah nggak datang lagi. Nggak ngikutin lagi. Syukur ya. Aduh.
Itu ceritanya bener-bener emang cerita Kak Siti ini langka banget sih karena Iya kayaknya sih. nggak semua orang pernah ngalamin hal yang kayak gini. Sekalipun dia penari kan, Iya, nggak iya, semuanya. benar-benar. Kalau di Bali kan biasanya menari itu ada taksunya kan. Iya, Harus benar-benar. mataksu. Mataksu bahasa Indonesia apa sih? Kayak menjiwai ya? Iya menjiwai, tapi Menjiwai. lebih kesucian lagi deh. Yes, lebih suci daripada menjiwai, lebih sakral lagi Iya, daripada lebih menjiwai. sakral, benar. Karena emang penari Bali itu semua kayak gitu. Iya. Dia tuh bakal gimana gitu. Pokoknya sakral lah tarian Bali itu. Benar-benar. Oke guys, itu dia tadi keempat cerita dari Kak Astiti yang kalau bagi gue itu udah cukup membuat bulu kuduk gue merinding banget Iya. dengernya. Kira-kira kalau misalnya menurut kalian dari keempat cerita tadi cerita mana yang paling bikin kalian merinding? Kalian bisa langsung komen di bawah dari keempat cerita tadi. Dan juga di sini gue mau ngingetin buat kalian yang mungkin sampai akhir video ini belum nge-subscribe, bisa langsung dipencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Serta kalau misalnya kalian punya kritik, saran, pendapat, ide konten dan juga ide-ide buat kedepannya mau ngundang siapa lagi nih, seleb siapa lagi nih atau orang siapa gitu yang kalian tahu, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau bisa langsung sampaikan ke email yang ada di bawah sini, email request. Langsung aja sampaikan ke situ, nanti bakal dihandle sama admin-admin gue. Dan sekali lagi mau ngucapin makasih banyak buat Kak Siti udah mau hadir. kembali. Nih, syukur aja rumahnya deket jadi bisa Iya benar, langsung tetanggaan lo guys. saya karungin bawa ke sini. Ya nggak Langsung dikarung juga dong. Oh ya buat kalian semua jangan lupa juga buat follow Instagram media namanya apa? Astiti Narayani. @astitinarayani. Aku bakal taruh Instagramnya di bawah sini nanti ataupun di link deskripsi, langsung dipencet aja. Sekali lagi thank you Kak udah mau berbagi cerita. Terima kasih kembali. Itu aja dari gue dan Kak Astiti. Sekali lagi selamat malam Jumat. Semoga malam Jumat kalian bersama kita itu bisa makin seru ya. Oke, itu aja dari kita. Bye bye, see you di next Saputra Kori Talks berikutnya. Bye bye.